Halo teman-teman, selamat malam semua. Malam hari ini kita masuk ke dalam pertemuan 11 ya, di mana saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen risiko, integrasi manajemen risiko dengan manajemen proyek ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada contoh kasus pengambilan keputusan pada investasi sektor perhotelan. Oke, contoh kasusnya adalah PT ABC adalah pemilik Savana Resort ya, sekaligus pengelolanya ya. Dia memiliki dua aset ya, yaitu 5 hektar lahan A dan 3 hektar lahan B. Di atas lahan B seluas 3 hektar itu terdapat bangunan Savana Resort. Oke. Nah, Savana Resort sendiri itu dibangun pada tahun 2013 dan mulai beroperasional pada tahun 2014 ya. Nah, berjalan lancar hingga sampai tahun 2019. Oke. Nah, pada akhir 2019 bencana COVID-19 ini muncul di dunia. Ya, termasuk negara Indonesia. Nah, pada awal 2020 ya, itu mulai terasa turunnya okupansi ya, dan pertengahan tahun 2020 itu okupansi hotel sangat turun drastis ya. Nah, di sini contohnya adalah okupansi hotel Savana Resort yang turun drastis ya, di mana kos resort tersebut lebih besar daripada income. Oke. Sehingga PT ABC tidak sanggup untuk mengelolanya. Dia mengambil keputusan untuk menjual salah satu dari dua aset yang dia miliki ya. Oke. Oke. Ini ya, dua aset yang dia miliki, lahan A 5 hektar, lahan B 3 hektar. Oke. Nah, jadi PT XYZ melihat suatu ketika PT XYZ ini melihat bencana COVID-19 ini sebagai peluang ya, di mana dapat memulai berinvestasi. Nah, PT XZ menerima informasi bahwa PT ABC yang memiliki dua lahan ingin menjual salah satu lahan yang PT ABC miliki, ya, salah satu dari lahan A atau lahan B. Nah, saat ini PT XYZ harus membuat sebuah keputusan, ya, yang baik dan benar, tepat pada sasaran, ya. Nah, maka PT XYZ membuat sebuah skema dari manajemen risiko untuk mengambil keputusan. Ya. Kita mulai saja. PT XYZ memiliki modal atau investasi sebesar 250 miliar. Oke. PT XYZ membuat sebuah skema manajemen risiko pada lahan B yang pertama kali, ya, yaitu dia tidak membangun baru sebuah resort, namun dia lebih fokus kepada maintenance ya, maintenance bangunan Savana Resort itu sendiri, ya, secara keseluruhan ya. Jadi deskripsinya ya, luas lahan B itu seluas 30.000 meter persegi atau 3 hektar, dan luas bangunan yang harus diperbaiki itu 20.000 meter persegi ya. Nah, harga beli bangunan Savana Resort itu 5.500.000 rupiah per meter persegi. Dan biaya yang harus PT XYZ keluarkan untuk renovasi adalah 1.750.000 rupiah per meter persegi. Oke. Nah, harga beli tanahnya untuk lahan B itu sebesar 1,5 juta per meter persegi. Nah, sedangkan jika dia memilih lahan A, skemanya adalah biaya bangun baru ya. Karena dia membeli lahan kosong, belum ada bangunannya, maka dia harus membangun sebuah bangunan resort ya, dengan luas
dengan deskripsi luas tanah itu 50.000 meter persegi. Nah, luas bangunan itu 11.000 meter persegi, dan harga bangunan per meter persegi yang harus dia sediakan untuk membangun resort tersebut adalah 8 juta per meter persegi. Oke. Nah, harga tanah kosong yang harus dia keluarkan per meter perseginya itu sebesar Rp750.000. Oke, dan target waktu untuk beroperasional kurang lebih adalah 2 tahun. Berikut adalah skema dari IMV ya. Ada dua, yang pertama adalah lahan B ya, biaya renovasi. Biaya renovasi itu 60% kemungkinan berhasil, 30% berhasil dengan biaya penambahan biaya ya, 10% gagal total. Nah, skema A, biaya bangun baru lahan A ya, 90% kemungkinan berhasil, 10% kemungkinan gagal total. Oke, langsung saja perhitungannya. Kalau lahan B kita harus membeli lahan seluas 30 meter persegi ya, 3 hektar tuh sebesar 45 miliar. Dan biaya beli bangunannya 110 miliar. Dan biaya renovasinya 35 miliar. Nah, jika proyek lahan B ini sukses, maka tidak ada keuntungan sini ya. Nah, jika ada penambahan biaya renovasi, maka ada 0,3 di sini. Itu bisa kita lihat skemanya itu adalah di sini. Ya, 30% berhasil dengan penambahan biaya. Nah, maka di sini 0,3 dikali 35 miliar, yaitu biaya renovasi ini. Ya, jadi sebesar 10,5 miliar. Oke. Begitu juga gagal total. Di skema sini sekitar 10% asumsinya. Maka di sini 0,1 ya. Jadi 3,5 miliar. Oke. Nah, waktu yang diperlukan untuk dapat beroperasional 1 tahun kurang dari 2 tahun itu adalah plus, positif. Maka di sini 0,5 dikali 3 35 miliar sebesar 17 miliar 500 juta ya rupiah. Ini adalah positif ya. Sebagai pengurang dari penjumlahan ini. MVV-nya adalah 186 miliar 500 juta rupiah. Rekonsiliasinya dari penjumlahan ini. Nah, ini harusnya 200-an ya. Karena di sini positif maka dikurangin ya. Karena dia kurang dari 2 tahun ya. Maka 0,5 ini adalah dapatnya dari 1 dibagi 2 ya. 1 tahun waktu operasionalnya dibagi dengan target sasaran 2 tahun pada pelaksanaan yang sudah direncanakan. Oke, MVP-nya sebesar 186 miliar 500 juta rupiah. Nah, sisa investasi ini adalah 250 miliar dikurangin 186 miliar 500 juta rupiah. Dapatlah hasilnya 34 miliar 100 juta rupiah. Kita lanjut ke biaya lahan A ya, biaya bangun baru. Nah, lahan A ini adalah lahan kosong ya, seluas 5 hektar ya, 50.000 meter persegi. Kita harus membeli lahan tersebut sebesar 37 miliar 500 juta. Oke. Lalu kita sumbang bangunan baru ya, 8 juta yang di awal ini 8 juta dikali 11.000 meter persegi dapatlah 88 miliar ya. Jika ini sukses, dia tidak ada pengaruhnya 0. Jika gagal, maka 10%. 10% ini adalah asumsi dari kemungkinan gagal total. Oke. Nah, maka di sini positif. Kenapa positif? Karena dia pas tahun. Oke, tapi 0. 0 karena dia 2 tahun. 2 bagi 2 0. Oke, EMV-nya adalah 134 miliar 300 juta. Oke, itu rekonsiliasi dari ini semua. Sisa investasinya adalah 250 miliar dikurang 134 miliar 300 juta rupiah. Hasilnya adalah 115 miliar 700 juta rupiah. Nah, ini adalah kesimpulan dari PXZ ya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk lahan A ya dengan skema pembangunan resort baru. Oke. Nah, di sini ada perbandingannya. Skema antara skema renovasi lahan B dan skema bangun baru lahan A. Nah, skema yang diambil dalam sana adalah deskripsinya adalah investasi 250 miliar dengan luas lahan 5 hektar, luas bangunan 11.000 meter persegi.
Bangun baru 134 miliar 300 juta ya di sini ya. Sorry, ini saya ganti dulu 300 juta ya. Ya, 300 juta dan sisa investasinya adalah 115 miliar 700 juta. Oke. Oke, mungkin sekian dari penjelasan yang saya paparkan untuk integrasi manajemen risiko dan dengan manajemen proyek secara singkat ya. Sebenarnya secara realty atau lapangan itu sangat kompleks sekali ya soal manajemen proyek ini. Nah, variabel risikonya juga banyak untuk diintegrasikan sehingga untuk pemahamannya lebih mendetil. Nah, maka itu saya ngambil contoh tadi sebagian kecil dari pemaparan integrasi manajemen risiko terhadap atau dengan manajemen proyek ya, kurang lebih gambarannya seperti itu.